Kalau kita tidak mengalokasikan waktu khusus untuk sholawat, maka kemungkinan besar kita pun jarang bersolawat. Mungkin hanya pas sholat itu. Ketika kita sholat, ada sholawatnya di sana. Kemudian mungkin dalam beberapa acara-acara saja. Tetapi kita seharusnya mengalokasikan waktu khusus untuk sholawat. Dan apa sih hukumnya sholawat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fartujuan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara sholawat, kadang-kadang orang mengidentikan dengan itu amaliyah dari kaum tertentu atau mungkin golongan tertentu, padahal tidak ya. Jadi kita akan bicara dalam waktu yang singkat ini kaitan dengan sholawat. Nah, apa sih itu sholawat gitu kan? Mungkin sudah banyak referensi yang diketahui oleh para pemirsa semua, tetapi yang paling penting bahwa sholawat ini menjadi sangat dahsyat dan spesial karena inilah amalan yang sangat urgent sekali untuk dilakukan ya. Bukan berarti sholat, puasa, haji, zakat, enggak. Tetapi kalau kita tidak mengalokasikan waktu khusus untuk sholawat, maka kemungkinan besar kita pun jarang bersolawat. Mungkin hanya pas sholat itu. Ketika kita sholat, ada sholawatnya di sana. Kemudian mungkin dalam beberapa acara-acara saja. Tetapi kita seharusnya mengalokasikan waktu khusus untuk sholawat. Dan apa sih hukumnya sholawat? Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jelas hukumnya wajibnya. Bukan sunnah, bukan sampingan, bukan. Tapi itu wajib. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Itu kan jelas. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sangat jelas bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah, pada kanjeng Nabi. Nah, kita diminta juga untuk bersolawat. Kenapa spesial solawat ini? Karena Allah perintahkan kita sholat dan Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita untuk haji umroh, Allah nggak haji dan nggak umroh. Allah perintahkan kita untuk berpuasa, berzakat, Allah tidak melakukan itu. Tetapi ketika Allah memerintahkan bersolawat, Allah pun bersolawat. Jelas ya, saya ulangi lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan spesial, amalan yang Allah sendiri juga melakukannya ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dasarnya sholawat, ya nggak usah ditanya. Sholawat ini memang sudah banyak fadilahnya, bisa di googling, bisa dicari di mana-mana, referensi bahkan di YouTube sudah banyak sekali. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa sholawat tidak milik golongan tertentu, misalnya, oh itu golongannya para orang-orang yang habaib-habaib, pencinta para habaib, enggak. Itu punya orang-orang Nahdliyin, mboten. Itu bukan. Itu juga milik Muhammadiyah, milik Salafi, milik Wahabi, milik siapapun namanya sholawat kok. Nah, mohon maaf ya, kita tahu agama Islam itu dari siapa? Ya mungkin ada yang kenalin nih, ada yang dari bapaknya, dari ustadznya, dari kiainya. Kalau dirujuk dari mana, akhirnya nanti ujung-ujungnya dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terus apa balas jasa kita atas kebaikan Rasulullah yang sangat luar biasa? Jangan ditanya, kanjeng Nabi itu sangat cinta kepada kita. Dari beliau masih hidup sampai beliau mau meninggal, bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah sudah mendapat karpet merah ya. Ketika sudah di hari kiamat, kemudian yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala minta untuk dihidupkan nomor satu adalah Rasulullah, dan Rasulullah diberikan karpet merah, silakan ke surga. Rasulullah ternyata tidak mau. Beliau kemudian keluar lagi dari surga dan kemudian menunggu umatnya, menyaksikan umatnya terlebih dahulu, menggaransi dalam tanda petik gitu kan. Beliau ingin mensupport umatnya ketika di padang mahsyar. Betapa Rasulullah luar biasa, sudah punya karpet merah, pilih keluar, menunggu umatnya kita ini. Jadi kapan lagi kita mau berterima kasih kepada Rasulullah atas jasa besar beliau berdakwah? Anda yang sudah umrah, sudah haji tahu kan bagaimana perjalanan Mekah Madinah itu. Rasulullah itu naik onta gitu kan, luar biasa. Itu Rasulullah kadang jalan kaki gitu kan, luar biasa. Itu sudah penderitaan Rasulullah untuk kita luar biasa. Masa sih kita sholawat aja nggak mau? Maka kita harus punya alokasi waktu, monggo. Nah, ini khusus malam Jumat atau Jumat ya. Kalau namanya Jumat dalam Islam kan mulainya dari habis maghrib. Berarti begitu Kamis sore habis maghrib sampai dengan Jumat sore menjelang maghrib, itulah waktu sholawat yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika hari Jumat tiba, maka sholawat-sholawat yang dikirimkan kepada Rasulullah itu tidak lagi dibawa oleh malaikat, tetapi kemudian langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, jadi
ini sesungguhnya bukan kemudian wah ini berarti mengajarkan tentang nih, enggak, ada dasarnya semua, ada dalilnya semua. Kalau bilang nggak ada karena mungkin kurang ngajinya gitu ya. Nah jadi amalkanlah sholawat macam-macam ya, mulai dari yang panjang sekali ada sholawat yang seperti kita waktu sholat, silahkan itu juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya monggo. Mau sholawat Jibril yang sangat pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya monggo. Mau ada sholawat nariyah, ada sholat burdah, ada sholat macam-macam gitu kan. Ya itu monggo untuk diamalkan. Nah yang paling penting adalah semangat kita, nawaitu kita sholawat itu adalah menjalankan perintah Allah tadi. Perintahnya jelas ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, kan gitu. Hai orang beriman, sholawatlah. Nah jadi monggo kita perbanyak sholawat. Nggak usah tanya apa manfaatnya, apa fadilahnya, sudah sangat banyak, lakukan aja. Monggo kalau bisa sih dalam satu hari satu malam 1000 kali gitu kan. Kalau tidak bisa ya 100 kali, karena jelas barang siapa sholawat 1 kali Allah akan membalasnya 10 dibalas Allah, 100 dibalas 1000 dan sebagainya. Luar biasa. Jadi pahala sholawat yang luar biasa. Dalam sebuah kesempatan terakhir sebelum saya tutup yang kajian masa sholawat ini, dalam sebuah kesempatan pernah ketika Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj, kemudian ketemu dengan malaikat yang bertugas menghitung-hitung dari amalan-amalan gitu kan. Ditanya sama Rasulullah, bagaimana tugasmu? Aku menghitung semua amalan dari umatmu ya Rasulullah. Bagaimana hitunganmu? Aku menghitung semuanya detail, A sampai Z, semuanya tidak yang terlewatkan sama sekali, dan aku bisa menghitung semuanya. Aku bisa mereportkan, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu amalan ya Rasulullah yang aku tidak bisa menghitungnya karena sangat banyak sekali pahalanya, yaitu amalan bersalawat kepadamu. Itu yang aku susah untuk menghitungnya karena begitu banyak, luar biasa. Nah oleh karena itu, apa susahnya hanya mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo mau pakai sayyidina nggak pakai sayyidina nggak usah diperdebatkan. Tetapi yang paling penting adalah kita niat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi monggo kita berbanyak sholawat dan nanti rasakan sendiri manfaat khasiatnya dalam kehidupan kita. Sudah sangat banyak sekali dalil-dalil, cerita-cerita tentang masalah sholawat ini mengubah kehidupan seseorang atas izin Allah tentunya. Nah, jadi saya ingatkan lagi, ini sholawat yang sangat spesial, bisa di browsing, bisa di googling. Yang paling penting adalah mari kita mencoba konkret, segera mengamalkannya, segera melakukannya. Kenapa? Karena ini sangat dahsyat, luar biasa. Sudah banyak fadilah yang dirasakan oleh orang-orang itu. Mulai dong banyak cerita yang mulai dari bagaimana lunasnya sebuah hutang, bagaimana persoalan-persoalan menjadi sangat ringan, bahkan banyak sekali ya yang sangat susah kalau diceritakan itu karena begitu banyaknya gitu kan, begitu sangat luar biasanya. Nah sekarang saatnya kita tidak hanya dengar cerita, tetapi kita lakukan dan kita membuat cerita sendiri dalam kehidupan kita masing-masing. Nah jadi terakhir bagi saudara-saudara, teman-teman para pemirsa yang saat ini masih belum tergerak hatinya dan tidak menjadikan sholawat sebuah kewajiban, maka tolong itu dikaji ulang, ngaji ulang kembali bagaimana hukum sholawat itu. Apakah sampingan, apakah sunnah? Enggak, dia wajib. Maka mari kita wujudkan perintah dari Allah ini, kita lakukan, kerjakan, insya Allah kehidupan kita selamat dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.